Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TIB ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan dan pendidikan masa kini terutama. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Irfani dengan NIM 2022150193. Kemudian teman saya. Perkenalkan, nama saya Ikhwanur Rahman dengan nomor induk siswa 2022150189. Kemudian ada satu lagi rekan kami yang hari ini sedang berhalangan hadir, yaitu Mas Ahmad Saiful Rizki dengan NIM 2022150159. Pada kesempatan ini harusnya kami bertiga, tapi karena rekan kami Mas Saiful sedang ada tugas dinas dan tidak bisa ditinggal, maka yang awalnya redaksi disusun oleh 3 orang, yang bisa tag video hanya 2 orang. Sebelumnya saya minta maaf. Kemudian mari kita mulai. Monggo Mas. Oke, di sini akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data. Sementara teknologi adalah alat, mesin, atau material serta proses yang terus dikembangkan dan diaplikasikan untuk membantu memudahkan manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan. Contoh informasi itu dari internet, ya. Kemudian lanjut, menurut Rusman dan kawan-kawan, teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, penerimaan informasi, serta selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Kemudian, dengan demikian, teknologi informasi atau disingkat TI meliputi segala hal yang berhubungan dengan pengolahan data, proses penyaluran atau distribusi informasi, manipulasi hingga pengelolaan informasi. Kemudian, adapun fungsi-fungsi TI antara lain atau capturing. TI berfungsi sebagai penangkap atau input, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mikrofon, dan teknologi penginput lainnya. Processing. TI berfungsi sebagai pengolah, yakni mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas sehingga memudahkan pengolahan data yang diinput. Generating, yaitu teknologi berfungsi untuk menghasilkan bentuk informasi yang lebih terarah dari hasil pemrosesan, misalnya grafik, tabel, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya storage, yaitu fungsi penyimpanan data atau informasi, misalnya pada penggunaan hard disk, flash disk, dan sebagainya. Retrieval, yaitu fungsi menelusuri, mendapatkan kembali data yang sebelumnya telah disimpan. Transmission, yaitu fungsi mengirim informasi atau data dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Kemudian, sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Dan contohnya yaitu sekarang di mahasiswa itu ada yang namanya SIMA atau sistem akademik. Kemudian lanjut, teknologi informasi dan komunikasi bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, serta efisien, dan di lingkupan mahasiswa itu dikirimkan melalui SIMA atau sismik gitu.
Kemudian sarana yang membantu mengambil, mengolah, menyimpan hingga menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien. Oke, yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Saudara Mas Irvani. Silakan Mas. Saya ingin melanjutkan lagi tentang peranan teknologi informasi, bahwa sarana yang membantu melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Dalam hal ini, kalau sarana ini ya benar adanya, karena dulu teknologi tidak begitu bisa dicangkup di bidang pendidikan. Kalau dalam pendidikan saat ini menjadi sarana yang praktis dan modern, ya benar, karena dulu semuanya harus ditulis, harus membaca buku secara menyeluruh, harus mencari literasi dari buku-buku. Tapi hari ini menjadi sarana yang sangat praktis karena semuanya digitalisasi. Semuanya menggunakan komputer, menggunakan jaringan internet dan sebagainya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi bertindak sebagai wahana belajar. Ya, seperti kami hari ini kami presentasi seperti ini, sebenarnya ini hasil dari wahana belajar kami, di mana kami mencari literasi tentang materi-materi tugas itu berasal dari internet, sehingga kita bisa membuat data itu dengan cepat, tepat, serta efisien. Bukan membuat tapi mengedit saja. Jadi mengolah lagi data-data yang kita dapat dari internet, kita olah sedemikian rupa sehingga bisa kita manfaatkan untuk lebih lanjut. Kemudian sarana yang membantu mengambil, mengolah, menyimpan hingga menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa dulu kita harus menggunakan buku literasi, lama sekali ada penelitian-penelitian, tapi hari ini dengan adanya teknologi kita bisa mencari literasi dari manapun, bahkan di seluruh dunia. Semakin kita tahu tentang bahasa, maka semakin jauh literasi yang kita bisa ambil. Monggo Mas, lanjut. Kemudian manfaat teknologi informasi untuk pendidikan masa kini, ya sangat banyak, sangat banyak. Salah satunya menjadikan media pembelajaran bervariasi. Dulu kita belajar di ruangan dengan notabene guru di kelas, kemudian semuanya murid harus duduk diam mendengarkan guru membaca buku. Hari ini enggak. Hari ini sudah menggunakan teknologi informasi di mana didukung oleh sarana yang ada. Salah satunya adalah saat ini kita menggunakan proyektor, kemudian ada papan tulis. Papan tulis tidak lagi ditulis secara utuh, materi sudah berada di proyektornya, sudah didata, didigitalisasikan, sehingga mudah sekali untuk menciptakan variasi belajar yang efisien. Kemudian ada mengakses materi tanpa batas. Ya, semakin kita bisa menguasai bahasa, kita bisa mendapatkan informasi semakin jauh, bahkan luas. Oleh sebab itu, dengan kita mempunyai multibahasa, maka kita akan mendapatkan hasil kerja yang lebih maksimal. Kemudian ada pembelajaran lebih menarik. Iya, karena yang awalnya monoton di dalam ruangan, ketika kita menggunakan teknologi, kita bisa mempraktikkan, kita bisa menggunakan wahana belajar yang lebih luas lagi. Kemudian mengajar tidak monoton, ya, lebih menarik, otomatis tidak monoton. Kemudian lebih fleksibel dalam aktivitas belajar. Yang awalnya di dalam ruangan, yang awalnya dengan buku, awalnya hanya dengan itu saja, dengan sifatnya membosankan. Ketika kita menambahkan teknologi di dalamnya, maka akan berubah menjadi lebih fleksibel, lebih efisien. Seperti tadi Mas Iwan bilang bahwa dulu semuanya tugas harus dikumpulkan secara kertas, secara tertulis ke dosen atau ke guru dan sebagainya. Tapi hari ini kita cukup foto, kita scan, kita jadikan digital, kita kirim menggunakan sistem digital itu. Salah satunya di Unsik sudah ada yang namanya SIMA. Di situ semuanya terintegrasi, semuanya terhubung. Jadi semua model pembelajarannya akan ada pusat informasinya, yaitu di SIMA. Kemudian ada menambahkan minat belajar, pasti, karena dengan adanya meningkatkan keadaan yang awal yang monoton, semakin kesini akan semakin meningkatkan belajar. Meningkatkan kualitas pendidikan, pasti, karena yang awalnya literasinya hanya dalam satu lingkup, dengan adanya teknologi informasi, lingkupnya lebih luas, bisa antar negara, antar benua. Semakin kita tahu bahasanya, semakin kita bisa mempelajarinya. Seperti kita awalnya tahunya hanya bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa manapun yang bisa kita pelajari. Hari ini kita bisa di sini, tapi kita bisa mempelajari kehidupan di Rusia sana, di Amerika sana, di Inggris sana. Semua kita bisa pelajari menggunakan teknologi informasi tanpa kita memindahkan badan kita ke sana.
dengan efisien. Monggo Mas. Peranan teknologi informasi di perguruan tinggi ini seperti yang kita hadapi hari ini. Yang pertama, mendukung aktivitas pembelajaran di lingkup kampus. Yang awalnya pembelajarannya secara manual di dalam kelas sangat bosan, padahal pelajaran perkuliahan itu sangat banyak, materinya sangat kompleks. Tapi dengan adanya teknologi informasi, ada kalanya kita bisa pembelajaran di rumah. Salah satunya yang kemarin kita hadapi pada pandemi, kemudian efeknya saat ini, yaitu mendigitalisasi semua sistem pembelajaran. Yang awalnya manual di dalam kelas harus di sekolah, saat ini bisa Meet, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet atau perangkat-perangkat lain yang mendukung untuk ke arah sana. Kemudian memberdayakan dosen mahasiswa, memberdayakan dosen dan mahasiswa pasti, karena dosen yang awalnya monoton, kehidupannya hanya itu saja, padahal dia punya kemampuan keahlian. Kemudian ada mahasiswa juga yang awalnya kegiatan kerjanya monoton, kemudian juga punya keahlian yang nanti ke arah sana, ke arah teknologi informasi itu akan saling diberdayakan. Kemudian ada mengelola aset intelektual. Ya, manusia diberi intelektual yang luar biasa, yang sangat kompleks, yang sangat banyak. Bahkan manusia diciptakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Antar satu manusia dengan yang lain itu sangat berbeda. Satu kandung, satu ibu, satu kembaran, tapi bisa beda isinya. Seperti itu. Maka aset intelektual ini akan benar-benar diberdayakan, karena setiap orang punya kemampuan dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Oleh sebab itu, dengan adanya teknologi, maka itu semua bisa dijangkau. Kemudian menunjang proses penelitian. Ya, yang awalnya semuanya monoton, semuanya analog banget, semuanya apa adanya. Dengan adanya teknologi kita sangat terbantukan. Contoh salah satunya hari ini. Hari ini kami berdua menggunakan video ini, kita menggunakan teknologi kamera, teknologi broadcasting, semuanya perangkat-perangkat yang di sini awalnya berasal dari teknologi. Mengembangkan berbagai produk pendidikan. Ya, produknya banyak sekali. Tidak hanya dulu sekedar karya ilmiah dan sebagainya, tapi hari ini kita bisa menciptakan hasil. Salah satunya banyak sekali SMK yang mengeluarkan hasil berupa produk yang sangat banyak. Salah satunya ada yang menjadi perusahaan perakitan laptop, mobil, kendaraan ringan, dan sebagainya. Lanjut Mas. Peranan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Nah, mendukung aktivitas operasional dan administrasi jelas. Salah satunya SIMA. Kita tidak lagi harus selalu ke TU menanyakan administrasi kita tentang keadaan perkuliahan kami. Cukup kita klik website SIMA, kita bisa tahu isi dari operasionalnya kita. Itu sangat membantu proses pengambilan keputusan. Ya, dengan adanya teknologi kita bisa ketemu dengan orang yang mempunyai kesibukan yang luar biasa tanpa harus ketemu langsung secara fisik. Menunjang komunikasi antar pemangku kepentingan. Ya, pastinya dengan teknologi yang awalnya semuanya harus manual, harus ketemu, harus apa, dengan teknologi kita tidak harus ketemu. Sudah ada HP, ada laptop, kita bisa meeting secara digital. Kemudian ada menjalin kemitraan strategis dengan pihak luar. Jelas, dengan teknologi kita yang semakin maju, maka kemitraan kita tidak hanya di lingkup kita sendiri. Kita bisa ke internasional. Go internasional itu sangat mungkin. Monggo Mas. Strategi percepatan digitalisasi perguruan tinggi. 1. Sosialisasi. Saya pernah dengar bahwa SIMA ini belum lama. SIMA, teknologi sistem integrasi mahasiswa ini belum lama di Unsik, sedangkan saat ini disosialisasikan dengan berbagai cara sehingga semua mahasiswa di Unsik sudah tahu bahwa ada SIMA. Kemudian membantu tim menyusun roadmap, membentuk tim. Ya jelas, kalau sebuah program kerja tanpa tim, program itu tidak akan jalan. Maka harus dibentuk tim, kemudian mengembangkan infrastruktur TI-nya. Infrastruktur di sini jadi ilmunya ada, informasinya ada, kalau tidak ada infrastrukturnya tidak bisa. Seperti hari ini kami membuat video ini tanpa infrastruktur yang memadai, kami tidak bisa. Tidak akan semenarik ini, tidak akan semaksimal ini. Selanjutnya ketika semuanya dijalankan, yang terakhir adalah evaluasi. Kita harus mengevaluasi kinerja yang sudah didapatkan apa, masalah yang timbul apa, efeknya apa saja, kita harus evaluasi agar program itu akan berkembang. Monggo Mas, lanjut. Ya, demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.